sahabat kompas.com, kita akan review nih di video ini soal laga kedua timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu kalah menjamu Australia pada Selasa 10 September 2024. Bersama kita di sini juga ada Feril Dennis. Nis, gimana nih? Australia, setelah kita mendapat hasil di Jeddah, Australia kita tahu di pertandingan pertama kalah dari Bahrain, mereka bermain 10 orang ya, harus ada yang pemain mereka yang kena kartu merah dan kalah bunuh diri menit ke-89. Chance Indonesia di Gelora Bung Karno nanti bagaimana? Kalau menurut gue ini kesempatan yang harus bisa diraih untuk raih kemenangan, mengingat Australia juga kan lagi terluka ya setelah kekalahan dari Bahrain. Ya. Tapi juga kita juga jangan terlalu gegabah, harus siap menghadapi kejutan dari Australia. Dan Australia ini sebelum lawan Bahrain itu ngeri sih statistiknya. Ya. 4 pertandingan itu 14 gol. 4 pertandingan 14 gol. Clean sheet lagi. Clean sheet. Waduh. Ngeri kan? Ngeri ya. Dan tadi malam sebenarnya clean sheet kalau nggak bunuh diri kan. Iya, menit 89 ya mereka Nah, ya. terus bahayanya mereka di babak kedua. 8 gol tuh total 8 gol ada terjadi di babak kedua. Nah itu berarti kita tuh 90 menit harus waspada. Tapi balik lagi kita main di kandang, kita punya Ya. bekal yang bagus lawan arah kemarin. Setidaknya kemenangan bisa jadi milik kita lah laga nanti. Lawan Australia. Yap. Yakin. Kipernya juga kiper akan ada aroma Italia juga. Kipernya itu asal AS Roma. Si Ryan. Ryan. Oh, Ryan main Tadi di malam Roma. main kan Ryan? Kemarin main ya dia ya? Iya. Kalau kita lihat emang ngeri ya. Sebenarnya Iya. kalau lihat dari catatan pertemuan aja dulu ya, Nis ya. Terakhir kita main di lawan Australia itu 2000 ya kita tahu di Piala Asia awal tahun ini kita kalah 0-4 walaupun memang awal-awal laga kita bisa mengimbangi, tapi habis itu kemudian ada gol bunuh diri, terus kemudian kita kedodoran. Tapi untuk kebanyakan laga itu tuh kayak laga 0-2 ya sebelum akhirnya Australia bisa menambah keunggulan pada injury time, tapi banyak kok yang memuji kita ya waktu itu ya. Kalau lihat sejarah pertemuan sebelum itu, karena memang kita terakhir ketemu 2024, tapi sebelum itu ketemu tahun 2010 itu juga di Asia, Piala Asia kita kalah, bahkan kita mengalami 8 kekalahan dari 9 pertemuan terakhir lawan Australia. Nih rekor memang nggak memihak ke kita. Terakhir kali kita menang lawan Australia itu di kualifikasi Piala Dunia tahun 1981 ya. Tapi ya kalau kita bisa menciptakan sejarah di Jeddah ya Nis ya, kenapa nggak Nah kita ini menciptakan sejarah di harus Gelora Bung bisa ini. Karno. Apalagi Coach In mengatakan kita kambing hitam, tapi menurut Dennis apakah hasil di Jeddah ini sebenarnya bisa kayak jadi bumerang nih Nis, terhadap ya rasa percaya diri terlalu tinggi dari para pemain mungkin? Kalau gue pikir enggak sih, ini membuktikan level kita tuh sebenarnya udah meningkat sih. Tinggal konsistensi aja sih, Ji. Apalagi nanti lawan Australia yang mereka mengalami hasil minor, bagaimana kita memanfaatkannya. Lalu juga mesti mewaspadai beberapa pemain yang memang jadi andalan Australia. Ada Jason Irvine ya, yang kemarin nyetak gol ke gawang kita juga. Oh, Itu Irvine pemain ya. dengan caps terbanyak di Australia, 70 caps. Betul. Ada Mikel Duke, itu juga top skornya Australia 12 gol. Lalu ya itu tadi balik lagi kipernya Australia ini dua ini si Matt Ryan sama si Joe Gucci itu kiper Aston Villa, walaupun juga dia cadangannya siapa Martinez ya. Emilio Martinez, ya. Ya Betul. Emilio Martinez, tapi dia sebelumnya selalu catat clean sheet tuh dua kiper ini. Nah ini yang pengen jadi jadi ujian buat penyerang kita nih, ya kan? Bagaimana kehadiran pelatih striker tadi. Nah iya betul. Memang pertahanan mereka sebenarnya kokoh ya. Harry Souttar itu kalau kita lihat kan gede banget tuh ya kemarin di Piala Oh iya, Asia. benar. Raksasa itu yang harus kita waspadai ya waktu di Piala Asia kita memang belum ada Jai Jesus, tapi sekarang kita lihat perubahan yang dibawa Jai Jesus, Martin Paes di lini belakang itu solid banget memang.
Kalau kita bahas Matthew Ryan emang udah kiper lama ya sebelum AS Roma, dia juga di Brighton kan, dia juga sempat main di Liga Inggris, jadi memang pengalamannya luar biasa. Selain itu, sempat baca juga di media Australia kalau Australia menghadapi 2 laga lawan Bahrain dan kita ini Indonesia dengan membawa lebih banyak pemain sayap ya. Selain Ya, nama-nama yang tadi Denis sebut, ada juga nih si Nestori Irangkunda. Dia pemain 19 tahun nih, kita juga harus waspada nih, dia lawan Bahrain turun dari bangku cadangan. 19 tahun tapi dia main di Bayern Munchen. Jadi woi, oh emang iya ya, kelasnya udah emang kelas, tinggi juga, Australia. Tapi GBK kita lihat ya nih kemarin, walaupun ada Misa Sri Paus tapi lapangan nah, dijaga ya, dan ini kan nah, harapan, banyak publik sepak bola juga. Nah, berharap juga Sri Paus memberkati timnas Indonesia selama amin. putaran ketiga kualifikasi, ada yang bawa, ininya, posternya kemarin. Heeh. Di GBK dukungan penonton menurut Denis gimana nanti jalannya pertandingan? Dukungan penonton kalau bisa jangan jadi bumerang buat, kita ya, Oh, sehingga oke, kita jadi, apa ya, pemain kita jadi, apa ya, lost control, ya. terbuai dengan dukungan itu jadi Kepedean gitu ya maksudnya? kepedean, itu jangan kalau Iya, menurut gua. Tapi itu jadi bensin lah untuk, iya, gimana kita menaklukkan Australia, pada laga nanti. iya, Eee, Selain dukungan penonton ya mungkin, apa ya, analis analis, untuk, strategi lebih diperdalam lagi dan betul. bagaimana tadi sebagaimana kita singgung, chemistry antar pemain belum Iya, padu banget nih, terutama di sepertiga akhir sepertiga akhir itu bagaimana harus diperbaiki lagi, Ji. tingkatkan ya, ya itu ya Iya, PR kita dari Jeddah, mhm, komunikasi dalam transisi sebenarnya dan ini kalau lihat permainan mungkin ada momen-momen di mana pemain timnas tuh ambisius ya. Maksudnya ambisius ini dalam hal ini ada bagus, ada juga, efek negatifnya takutnya kalau misalnya mereka ambisius terlalu banyak meninggalkan ruang dan iya, tidak track back itu kan yang harus diwaspadai. Pasti Coach Shin juga sudah melihat video ulangan analisis pertandingan ya dan dia bisa meneliti apa-apa karena sebenarnya lawan Arab Saudi juga kita punya peluang untuk memenangkan laga ya. Walaupun memang lewat Martin counter attack ya. ya lewat counter attack yang dari tahun ke tahun memang selalu jadi andalan kita, permainan cepat. Tapi itu tadi decision making, komunikasi, dalam tekanan lawan ini yang harus diperbarui. Ketika kita melawan ketika melawan Australia di Piala Asia kan kita nggak bisa terlalu keluar menyerang nih ya, Nis, ya. Tapi Ya, kalau melihat apa yang udah ditunjukkan di Jeddah, menurut Dennis kita bisa nggak dapat setidaknya 1 gol aja gitu lawan Australia? bisa, Ji. Mmm, Setidaknya, peluang apapun walaupun dari, permainan terbuka dan iya. yang paling penting juga kita bisa memanfaatkan bola mati, Ji. Ah, iya, Itu. Itu yang mesti dimaksimalkan, mau itu dari sepak pojok atau tendangan bebas sih kalau menurut gua. Dan yang jadi catatan gua juga, eee, pemain kita ini jangan, rajin kartu kuning karena gua lihat mmm, waktu lawan Australia terakhir juga lumayan kartu kuning kita tadi malam juga iya, Kevin Perdong yang menurut gua sih nggak perlu sih untuk mengulur ceroboh ya, waktu begitu di saat kita unggul dan menit bermainnya masih banyak gitu. iya. Kalau secara, performa pemain dari line up kita nih Verdong, Mhm. Rido, Jai, Sandy, Witan mungkin, Coach Shin perlu ada pergantian nggak nih jelang pertandingan kedua? Kalau gua mikir bakal mempertahankan skuad yang sama ya. Mhm, Mungkin, di pergantian akan terjadi di, tengah babak, babak kedua, mungkin dan gue mungkin dan berharap ya, menurunkan Dimas Derajat ya, oke, gitu. Karena kalau ketika ada Dimas selalu ada Ragnar di situ kayaknya bakal gila sih. oke, Mereka ini punya ya karena punya tipikal pekerja keras banget kan. Iya, pekerja. Karena kita lihat, Rafael itu bagus, sebenarnya ya Iya, untuk paruh pertama pertandingan dan kemudian juga untuk beberapa fase pertandingan babak kedua. Tapi kemudian memang ada momen-momen di mana dia emang udah kehabisan energi iya, karena emang dia bener. larinya luar biasa ya, Nis, ya. Ada turunnya juga cepet sih, kayak kemarin Turunnya ada juga cepat, satu bener. momentum si Ragnar itu dari depan langsung ke belakang, itu
Iya. Itu gila sih menurut gua. Ragnar respect banget sih, emang fight Iya. banget, dan catatan juga mungkin buat Ragnar ya, walaupun dia fight, respect, tapi harus sedikit lebih hati-hati ya, karena kemarin kan, Oh iya, sikunya itu dia main tuh iya yang iya. dorong-dorong itu, rada ini rada kepancing nih kalau kita nanti lihat Erwin dan kawan-kawan, takutnya mungkin bisa memanfaatkan, Iya. celah itu ya, itu yang kita ingin hindari. Ya udah, langsung aja ke prediksi, Denis gimana? Menang tadi Eee, katanya nih? sengit lah, 2-1 menang. Wih, 2-1 menang, seru nih. Kalau gue Kalau lu juga pinginnya kita bisa menang ya, menang tipis lah 1-0, apalagi oke. atau, beda 1 gol melihat, timnas Australia juga masih belum stabil. Tapi kalaupun misalnya seri atau belum mendapatkan angka, ya udah karena memang ini persaingan di putaran ketiga ini gila-gila, ini raja-rajanya Asia, terlibat. Nah, oke, kalau gitu terakhir nih ada yang pingin disampaikan lagi dari hasil pertandingan lawan Arab Saudi dan juga nanti ketemu Australia? Eee, itu aja sih, menurut gua kita bisa menampilkan permainan yang lebih baik, saat melawan Australia. Intinya suntikan dari supporter atau dukungan dari supporter bukan Ya. membawa kita ke surga ya, tapi Mmm. sebagai nyawa kita untuk mengalahkan Australia pada laga nanti. Oke, siap, mantap, analisisnya Denis. Sahabat Kompas.com silahkan tulis, prediksi kalian di kolom komentar di bawah ini, bagaimana nanti kita akan menghadapi Australia pada hari Selasa. Sekian dulu, nanti kita ketemu di live analysis pada pertandingan Indonesia versus Australia yang akan bergulir pada hari Selasa 10 September jam berapa, Nis? 7 malam. 7 malam, kick off. Siap, sampai kita ketemu pada pertandingan nanti.